Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, di video yang lalu kita sudah membahas yaitu 3 kelompok yang ada di Madinah, kelompok masyarakat teman-teman. Yang pertama adalah sahabat-sahabat yang baik, suci dan mulia. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Untuk yang pertama yaitu sahabat-sahabat yang baik, suci dan mulia sudah kita bahas. Kita memasuki kelompok kedua teman-teman. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Oke, langsung saja yuk kita mulai. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim. Di antara mereka ada pula yang dirasuki keraguan-raguan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan pemeluknya. Tak seberapa lama kemudian mereka pun masuk Islam dan melepaskan agama sebelumnya. Kita lanjutkan. Sebenarnya di antara mereka ada yang menyimpan dendam kesumat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, namun mereka tidak berani menyatakannya. Bahkan mereka terpaksa menampakkan kecintaan dan kesukaan karena beberapa pertimbangan teman-teman. Tokoh kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay. Sebelum itu, tepatnya seusai perang Bu'ad, sebenarnya Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, tiba-tiba impian itu kandas oleh kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata. Tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau, karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau. Apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengeruk kepentingan dunia. Dia pun hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam hatinya, di dalam batinnya. Karena itulah setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, ia tidak pernah menyia-nyiakannya. Sementara itu, rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan tertentu dalam kerajaannya juga ikut mendukung rencana-rencananya. Maka kaum muslimin yang lemah pikirannya dia pergunakan sebagai alat untuk memuluskan segala rencananya. Oke teman-teman, itulah kelompok yang kedua. Dan nanti untuk video selanjutnya kita akan masuk ke kelompok yang ketiga teman-teman, yaitu kelompok masyarakat, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman sukses selalu dan juga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.